Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita ngebahas bab tentang persamaan umum gelombang. Kita bahas soal-soal untuk persiapan ujian semester 2. Oke? Tapi sebelumnya kita akan ngebahas materinya dulu secara ringkas. Oke, di bagian pertama kita bahas tentang persamaan umum gelombang. Persamaan umum gelombang itu nanti dibagi dua. Yang pertama ada namanya persamaan gelombang berjalan. Ada tiga persamaan umum untuk gelombang berjalan. Yang pertama untuk kesimpangan atau Y. Y itu rumusnya sama dengan A sin omega T plus minus Kx. Apa itu A? A ini kita sebut sebagai amplitudo atau simpangan maksimum amplitudo. Kemudian omega, omega itu kita sebut dengan kecepatan sudut atau frekuensi sudut. Yang kalau diuraikan, omega ini bisa diuraikan menjadi 2πf. Oke? Kemudian T. T kecil seperti biasa. Ini adalah lambang untuk waktu. Kemudian ada K. K ini adalah konstanta gelombang. Konstanta gelombang yang juga bisa diuraikan. Kalau K diuraikan jadi 2pi per lambda. Oke? Terus ada X. X sama dengan jarak mendatar. Nah, ini persamaan yang pertama. Y sama dengan A sin omega T. Nah, setiap kita ketemu persamaan gelombang yang berbentuk seperti ini, maka biasakan menentukan A-nya berapa, omega-nya berapa, sama K-nya berapa. Nah, di sini ada tandanya plus minus. Tanda plus minus itu berarti tandanya bisa plus, bisa min. Oke? Tandanya ini nanti akan berpengaruh terhadap arah dari gelombang. Kalau omega dan K itu bertanda sama, tanda sama, maksudnya sama-sama positif atau enggak sama-sama negatif, maka gelombangnya itu nanti ke arah kiri atau ke arah X negatif. Oke? Kalau omega dan K-nya bertanda beda, berarti yang satu positif, satu yang negatif, terserah saja siapa yang positif, siapa yang negatif. Kalau tandanya beda, berarti arahnya itu nanti ke kanan atau ke X positif. Ini yang pertama. Ini persamaan umum dari simpangan A sin omega T plus minus Kx. Nah, yang pertama perhatikan dulu bentuknya. Nomor 1, suatu gelombang transversal merambat dengan persamaan simpangan Y sama dengan 0,2 sin 4pi dalam kurung T tambah X per 3. Oke? Dengan T dinyatakan dalam sekon, X dan Y dalam satuan meter. Maka yang ditanya frekuensi, panjang gelombang, cepat rambat, kemudian arah rambat gelombang. Yang pertama, pastikan dulu bentuknya ini udah sama seperti bentuk persamaan umumnya. A sin 0,2 sin, berarti 0,2 ini adalah nilai A. Kemudian omega T plus minus Kx, ini ada 4pi T plus X per 3. 4pi dalam kurung T tambah X per 3. Sama atau beda? Ada sedikit perbedaannya. Ada 4pi di luar. Ini ada angka nggak di luar kurung? Nggak ada. Abisin langsung kurung. Maka ubah dulu bentuknya. Y sama dengan 4pi-nya kalikan ke dalam. 0,2 sin 4pi T ditambah, kalau 4pi dikalikan ke X per 3 maka akan menjadi 4pi X per 3. Oke? Ini persamaannya. Nah, sekarang tinggal cocokkan saja. A-nya berarti 0,2. Omega yang mana yang omega? Yang di depannya T. Berarti 4pi ini adalah nilai omeganya. Omega sama dengan 4pi. Terus K itu yang mana? Koefisien X. Yang mana yang koefisien X di sini? 4pi per 3. Jadi K-nya 4pi per 3. Nah, kalau kita mau nyari frekuensi sama panjang gelombang, yang mana yang frekuensi? Nih, F ini yang kita sebut frekuensi. F frekuensi, lambda adalah panjang gelombang. Berarti kalau ditanya frekuensi, cari dari omega. Omega uraikan jadi 2πf. 2πf sama dengan 4pi. Bisa kita coret 2pi sama 4pi-nya. Jadi berapa kalau dicoret? Jadi 2. Maka F bernilai 2Hz. Oke? Berarti nomor 1 benar nggak? Benar. Kemudian panjang gelombang dicari dari K. K ini kalau kita uraikan,
K itu sama dengan 2 pi per lambda. Maka jadinya 2 pi per lambda sama dengan 4 pi per 3. Nah, sekarang coba coret pi-nya. 2 pi sama 4 pi coret jadi 2 di sini. Kalau kita kali silang, pi kali 2, lambda kali 2, 2 lambda. 3 kalikan ke, karena ini habis jadi 1. 3 kali 1, 3. 2 lambda sama dengan 3. Berarti lambdanya sama dengan 3 per 2 meter. Satuan lambdanya sesuai sama satuan X. Katanya XY satuannya meter. Berarti ini satuannya juga meter. Maka yang nomor 2 salah. 1 benar, 2 salah. Nomor 3 pasti benar kalau pilihannya kayak gini nih. 1, 2, 3, 1, 3, 2, 4, 4 saja semua benar. 1 benar, 2-nya salah. Itu jawabannya 1, 3. Coba cek yang nomor 3 dulu. Cepat rambat gelombang. Nah, kalau cepat rambat itu lambangnya V. Dan V itu adalah F yang dikali sama lambda. Berapa F? 2Hz. Lambda 3 per 2. 2 kali 3 per 2 dapatnya 3 meter per sekon. Berarti yang nomor 3 benar. Gelombang merambat ke arah X positif katanya. Nah, sekarang lihat. Untuk menentukan kemana arah rambat ditentukan oleh tanda omega dan K. Apakah bertanda sama atau bertanda beda? Coba perhatikan di sini. Omega tandanya positif. Oke? K, ini yang K. Tanda depannya juga positif, sama-sama positif. Bertanda sama. Kalau tanda sama berarti ke arah mana? Kiri harusnya. Nomor 4, X positif. X positif itu ke kanan. Maka ini salah. Jadi jawabannya adalah 1 sama 3. Oke? Lanjut soal nomor 2. Nah, ini yang dikasih tahu sekarang gambar. Kita punya gambar gelombang tali atau gelombang transversal. Terus, ini angkanya kelihatan ya, ini min 0,5. Ini kalau diperbesar min 0,5. Oke, satuannya meter. X juga punya satuan meter. Katanya, jika AB yang berjarak 6 meter, dari A ke B jaraknya 6 meter. Kita tulis SAB sama dengan 6 meter. Ditempuh dalam waktu 0,25 detik. Waktu dari A ke B 0,25 detik. Maka persamaan umum simpangan gelombang tersebut adalah, persamaan umum simpangan tadi rumusnya apa? A sin omega T plus minus Kx. Nah, sekarang perhatikan gelombangnya. Karena dimulai dari A, ya karena A titik 0,0, terus gelombangnya menjalar ke kanan. Dia menjalar ke kanan, maka tanda ini nanti negatif atau positif. Kalau dia ke kanan, maka omega sama K-nya harus bertanda beda. Oke? Kalau bertanda beda, omega-nya positif, maka K-nya negatif. Standarnya omega dibuat positif. Maka ini bertanda negatif nanti. Terus, A-nya berapa? A itu amplitudo. Apa itu amplitudo? Jarak ini yang kita sebut dengan amplitudo. Oke? Jarak terjauh atau simpangan terjauh. Jarak ke atas atau ke bawah. Nah, yang diketahui yang ke bawah. Berapa yang ke bawah? Ke bawah angkanya min 0,5. Yang di atas angkanya pasti sama. Dia nggak mungkin berbeda. Jadi amplitudonya udah dikasih tahu. Udah ada di gambar. Amplitudonya 0,5 meter. Nah, gimana dengan omega? Omega kita hitung dari 2πf. Apa itu F frekuensi? Frekuensi bisa dihitung dari jumlah gelombang dibagi sama bagi sama T. Jumlah gelombang dibagi sama T. Apa itu jumlah gelombang? Dari A ke B ini berapa gelombang? Ingat, yang disebut satu gelombang itu adalah satu bukit, satu lembah. Oke? Jadi yang satu gelombang itu dari titik A sampai titik sini. Ternyata berlebih. Berlebihnya berapa? Satu bukit lagi. Berarti berlebih setengah gelombang lagi. Maka jumlah gelombangnya sama dengan 1,5 gelombang. 1,5 gelombang. Oke? Dan waktunya berapa? 0,25. Berarti 1,5 dibagi 0,25. Dapatnya berapa? 6Hz. Oke? Frekuensinya 6Hz. Berarti kalau kita masukkan 2pi kali 6, maka jadi berapa? 12pi. Itu nilai omeganya. Terus kemudian nilai omega udah, A udah. Apa berikutnya belum? Nilai K yang belum.
K itu 2pi per lambda. Nah, apa itu lambda? Lambda itu panjang satu gelombang. Jadi kalau digambar ini, dari titik ini ke sinilah yang kita sebut sebagai lambda. Oke? Nah, katanya A ke B itu berapa meter? A ke B itu 6 meter. Dari A ke B 6 meter. Kalau A ke B itu 6 meter, berarti dari titik ini ke titik ini berapa meter ini? Masing-masing ini berapa? 2 meter jadinya. Ini 2 meter, ini 2 meter, ini 2 meter. Oke? Berarti lambdanya berapa meter? 4 meter. Lambda sama dengan 4 meter. Atau lambda itu juga bisa dihitung pakai S yang dibagi sama N. S itu panjangnya dibagi sama N. N adalah jumlah gelombangnya. Jadi 6 dibagi 1,5 nanti dapatnya 4. Nah, sekarang tinggal dimasukkan ke rumus K. 2pi dibagi sama 4. Maka jadi berapa? Setengah pi. Jadi persamaan umum gelombangnya Y sama dengan A. Nilainya 0,5. Sin omega kali T. Omeganya 12pi, berarti 12pi T. Ini tadi ke kanan atau kiri? Ke kanan, berarti kalau omeganya positif, K-nya negatif. Oke? Terus Kx, K-nya setengah pi, berarti setengah pi X. Maka jawabannya yang mana? Ini pi yang bisa kita keluarkan ya. Kalau pi-nya keluar, maka jawabannya adalah yang A. Oke? Sip, kita lanjutkan. Soal nomor 3. Kita punya persamaan gelombang Y sama dengan 20 sin 2pi-nya kalikan lagi ke dalam 2pi T dikurangi sama 2pi kali 2 4pi per 3x. Tentukanlah kecepatan dan percepatan getaran pada titik yang berjarak 2 meter. Jarak itu adalah x. Dan setelah 5 detik, berarti T-nya 5 detik. Ditanya berapa kecepatan getaran, kecepatan dan percepatan getaran. Bukan cepat rambat ya. Kalau cepat rambat, F kali lambda rumusnya. Tapi kalau kecepatan getaran, itu ada rumus umumnya. Untuk kecepatan getaran, ya V lambangnya. V-nya kita kasih telinga. V ini itu sama dengan turunan dari Y, dy per dt. Cuma karena kalian belum belajar turunan trigono, nih sin itu kalau diturunkan jadi cos nanti jadinya. Oke? Langsung aja hafalin rumusnya. Omega A cos omega T plus minus Kx. Kan kalau Y itu rumusnya apa? Y sama dengan A sin omega T plus minus Kx. Kalau V, omega A cos omega T plus minus Kx. Omega T plus minus Kx-nya sama aja, nggak bakal berubah. Terserah apa di dalamnya, yang di dalam sin ini, yang cos di dalamnya juga sama kayak gitu. Yang membuatnya berbeda cuma sin diubah jadi cos. A nanti jadi omega A. Oke? Nah, sekarang perhatikan. Kalau ini rumus Y-nya, maka rumus V-nya sama dengan omega kali A. Yang mana omega? 20 ini A. 2pi ini omega. 4pi per 3 ini K. Oke? Sehingga kalau omega A, 2pi dikali sama 20. Oke? Sin diubah jadi cos. Yang dalam kurung, tulis saja ini. Dia nggak bakal berubah. 2pi T kurang 4pi per 3x. Oke? Sehingga jadi berapa? 2pi kali 20, 40pi cos 2pi kali T. T berapa detik? 5 detik. 2pi kali 5 dikurang 4pi per 3 kali X. Berapa X-nya? 2 meter. 40pi cos 2pi kali 5 ini berapa? 10pi. Dikurangi sama 8 per 3pi. Berapa 10pi kurangi 8 per 3pi? Atau 10pi kurang 8 per 3 itu kan sama aja dengan 22 per 3pi. Oke? Berapa 10 kurangi 22 per 3? 10 kurang 2, 8. Lalu dikurangi lagi sama 2 per 3. Maka akan menjadi 40pi cos 7 sepertiga pi. Oke? Nah, gimana cara mencari nilai cos sepertiga pi? Nah, kalau kita mau ngitung ini,
Kalau kita punya sudut yang lebih besar daripada 2pi, ini lebih besar dari 2pi kan, maka kalian cukup kurangkan dengan bilangan genap atau kelipatan 2pi. Berapa bilangan genap sebelum angka 7? Angka 6. Maka kurangi ini sama 6. Tinggal berapa? Cos 1/3 pi. Atau cos 4/3 kali pi. Pi itu berapa derajat? 180 derajat. Oke. 4/3 dari 180 derajat 240 derajat. Nah, ini balik ke pelajaran matematika. Berapa nilai cos 240? 180 tambahin 60. Maka akan jadi cos 60, tapi pakai min. Oke? Kenapa pakai min? Ingat lagi. Pokoknya setiap lebih dari 90, lebih dari 180, maka jadikan 180 kurang atau 180 tambah. Karena ini lebih dari 180, kita pakai 180 tambah. Terus 240 ini keluaran berapa? Keluaran 3. Cos keluaran 3 negatif atau positif? Negatif. 180-nya hilangin aja, emang itu aturannya. Berapa nilai cos 60? Setengah, berarti ini min setengah. Oke? Maka jadi berapa dia? 40pi dikali min setengah. Sehingga jadinya min 20pi. Itu nilai V. Kemudian nilai, ini rumus untuk V ya. Terus gimana dengan percepatannya? Kalau kita mau dari Y jadikan percepatan getaran. Percepatan getaran lambangnya adalah A. A itu nanti dirumuskan sebagai min omega kuadrat dikali sama Y. Oke, Y itu berarti rumusnya A sin omega T plus minus KX. Min omega kuadrat. Omega berapa? 2pi. Kalau dikeluarkan 4pi kuadrat. Min 4pi kuadrat dikali Y. Y-nya ya rumus ini utuh. 20 sin 2pi T kurang 4/3 px. Sama dengan 20 kali min 4pi kuadrat. Min 80pi kuadrat dikali sin. Nah, ini nggak perlu hitung lagi. Tadi udah kita hitung. Sin berapa tadi akhirnya? Sin 200. Tadi sudutnya akhirnya jadi 240 kan? Berarti ini sin 240. 240 koran berapa? Koran 3. Oke. Sin koran 3 juga negatif. Min 80pi kuadrat dikali. Sama kayak gini, kita jadikan 180 tambah 60. Sin 180 tambah 60. Maka nanti dia akan menjadi min 80pi kuadrat dikali sin min sin 60. Ini kali ya. Min kali min jadi apa? Positif. 80pi kuadrat. Berapa nilai sin 60? Setengah akar 3. Maka jadi berapa? 40 akar 3 pi kuadrat. Meter per sekon kuadrat. Kalau tadi meter per sekon. Jadi inilah nilai untuk V. Ini nilai untuk A. Oke? Ini pilihan objektifnya nggak tulis. Ya bisa aja nanti ditanya salah satu. Yang penting jangan sampai lupa persamaannya. Ini persamaan buat A. Ini persamaan untuk V. Oke? Lanjut. Soal nomor 4. Sebuah gelombang merambat dengan amplitudo 10 cm. Amplitudonya 10 cm. Frekuensinya 2 Hz. Nilai fase dan kecepatan getaran berturut-turut saat simpangannya 5 akar 3. Sekarang kita bahas fase dan sudut fase. Sudut fase. Tadi kita punya persamaan Y sama dengan A sin omega T plus minus KX. Nah, omega T plus minus KX ini itu boleh diganti dengan theta. Boleh diganti dengan theta. Apa itu theta? Theta ini kita sebut sebagai sudut fase. Kan yang di dalam sin atau dalam cos itu sebenarnya adalah sudut. Maka omega T plus minus KX, ya terserah seperti apapun persamaan di dalam ini, itu boleh kita tulis menjadi theta. Theta sama dengan ini. Oke? Jadi itu yang kita sebut dengan sudut fase. Terus sekarang ada fase. Apa itu fase? Fase itu lambangnya C. Oke? C ini
itu sama dengan si theta yang dibagi sama 2pi. Theta yang tadi kita bagi sama 2pi, maka itu yang kita sebut sebagai fase. Ada sudut fase, ada fase. Terus ada nanti beda fase. Beda fase, delta C. Oke. Nah, ini nanti dirumuskan, ada beberapa rumus untuk beda fase. Yang pertama, delta theta per 2pi. Oke. Kalau fasenya theta per 2pi. Kalau delta fase, ya delta theta per 2pi. Nah, apa maksud delta theta? Delta theta itu theta A kurang theta B. Jadi beda fase itu beda fase antara dua titik. Ini antara dua titik, misalkan titiknya A sama B yang berada di gelombang. Maka beda fase antara dua titik itu adalah perbedaan sudut fasenya dibagi sama 2pi. Oke? Atau rumus lainnya dari beda fase itu sama dengan XB kurang XA dibagi sama 2 kok bagi 2pi? Iya, benar. Dibagi sama lambda. Oke, rumus lainnya XB kurang XA dibagi sama lambda. Ini rumus-rumus untuk fase, beda fase, dan sudut fase. XB kurang XA ini bisa juga kita sebut sebagai jarak A ke B. Nah, sekarang kita lihat soalnya. Diketahui nilai A-nya 10 cm, nilai F-nya 2Hz. Kalau F-nya 2Hz berarti omeganya berapa? 2πf, F-nya 2 berarti 2pi kali 2, maka nanti jadi 4pi. Nah, sekarang dikasih tahu berapa nilai fase dan kecepatan getaran saat simpangannya 5 akar 3, berarti Y-nya sama dengan 5 akar 3. Kita cari dulu berapa nilai fasenya terlebih dahulu. Y sama dengan, karena omega T plus minus Kx-nya diganti dengan theta. Ini kenapa kita ganti sama theta? Karena soalnya nanya tentang fase. Setiap nanya fase atau sudut fase, ganti aja ini sama theta. Maka jadinya A sin theta. Oke? Y, berapa nilai Y? 5 akar 3. Sama dengan A, berapa nilai A? 10 cm. Sin theta, berapa nilai theta? Theta bernilai ya kita belum tahu, itu yang kita cari. Pindahkan 10 ke sana, berarti sin theta sama dengan 5 akar 3 bagi 10, atau setengah akar 3. Tetanya, sin tetanya setengah akar 3. Sin berapa yang sudutnya sudut berapa yang sinnya setengah akar 3? 60 derajat. Oke? Atau ini adalah pi per 3. Ini nilai tetanya. Kalau ditanya nilai fasenya, berarti si theta ini tinggal kita bagi sama 2pi. Oke? Ini pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua apa? Kecepatan getaran. Apa rumus kecepatan getaran? V sama dengan omega A cos omega T plus minus Kx. Si omega T plus minus Kx boleh diganti sama theta, maka jadinya cos theta. Oke? Omeganya berapa? 4pi. A berapa A? 10 cm. 10 cm. Cos theta berapa derajat? 60 derajat. Maka jadi cos 60. 40pi, berapa nilai cos 60? Setengah. Setengah kali 40pi, 20pi cm per sekon. Kenapa satuannya cm, enggak meter? Gara-gara A ini satuannya pakai 10 cm tadi. Oke? Maka satuan V-nya juga ngikutin. Paham? Sip. Kita lanjut nomor 5. Sebuah gelombang menjalar dengan persamaan Y sama dengan, masih berkaitan sama gelombang berjalan. Y sama dengan 20 sin. 2pi-nya kalikan ke dalam. 2pi kali 3, 6pt dikurangi sama 2px. Oke? Ini nilai Y. Terus titik A dan B berada pada gelombang yang berjarak 0,25 meter.
jarak antara A dan B itu bisa kita sebut sebagai XB kurang XA. Oke, 0,25 meter. Berapakah simpangan di A saat simpangan di B 10 cm? Y di B itu 10 cm. Yang ditanya, Y di A-nya berapa? Oke? Nah, sekarang coba. Kita punya persamaan. Ini persamaan Y-nya. Terus apa hubungannya nanti YB sama YA? Kemudian ada XB sama XA. Coba dari semua yang tadi kita pelajari, di rumus apa yang ada XB kurang XA-nya? Rumus beda fase. Oke? Beda fase sama dengan XB kurang XA yang dibagi sama lambda. Pasti nanti kepake di sini. Oke? Lambda, dari mana kita bisa dapat lambda? Dari nilai K. Berapa nilai K di sini? K adalah 2pi. Oke, ini yang K. Ini omega, ini K. K diuraikan jadi apa? 2pi per lambda sama dengan 2pi. Berarti lambdanya 1. Karena X-nya pakai satuan meter, jadi lambdanya 1 meter. Oke? Lambdanya 1 meter. Berarti kita dapat beda fasenya antara A sama B, beda fase antara A sama B sama dengan XB kurang XA 0,25 dibagi lambda 1, maka dapatnya 0,25 juga atau 1/4. Terus apa hubungannya sama YA sama YB? Nah, coba kita urutkan dari sini lagi. Beda fase, selain ini persamaannya, rumus beda fase lainnya apa? Delta theta per 2pi. Oke? Kalau ini kita ngomongin AB, berarti delta theta-nya juga delta AB. Oke. Beda fasenya berapa nilainya? 1/4. Apa arti delta theta AB? Theta A kurang theta B yang kita bagi sama 2pi. Pindahkan ini 2pi yang ke sana, kali silang, dapat theta A kurang theta B sama dengan 2pi per 4 atau setengah pi. Oke? Terus, apa hubungannya YA sama YB? Y, karena kita udah punya theta di sini, paling nggak ada persamaan untuk tetanya. Apa tadi rumus Y? Y sama dengan A sin theta. Oke? Y sama dengan A sin theta. Kan boleh diganti ini jadi theta. Ini boleh diganti jadi theta. A-nya udah ada berapa? 20. Nah, karena YB yang dikasih tahu, YB-nya 10, masukkan nilai YB. YB sama dengan A dikali sin theta B. YB-nya berapa? 10 sama dengan A-nya berapa? 20 sin theta B. Berarti sin theta B-nya dapatnya 10 bagi 20. Berapa 10 bagi 20? Setengah. Sin berapa yang setengah? Sin yang setengah adalah sin 30 derajat. Jadi theta B-nya 30 derajat. Sesuai dengan persamaan ini, theta A kurang theta B sama dengan setengah pi. Setengah pi itu berapa derajat? Theta A kurang theta B sama dengan setengah pi. Setengah pi itu adalah 90 derajat. Theta B 30. Theta A kurang 30, 90. Berarti theta A-nya sama dengan, pindahkan 30 ke sana, 120 derajat. Nah, kita mau nyari apa? Kita mau nyari YA. YA kan yang ditanya? Karena kita mau nyari YA, ya masukkan ke rumus YA. Jadi YA sama dengan A kali sin theta A. Karena theta A udah ada, nggak perlu lagi tulis ini, tapi tulis saja jadi theta A. Berapa nilai amplitudo? 20. Sin 120 derajat. Berapa sin 120? Sama kayak sin 60 kan? Setengah akar 3. Maka dapatnya 10 akar 3 cm. Maka jawaban yang mana? D jawabannya. Oke? Sip. Kita lanjut soal nomor 6. Nah, sekarang kita bahas tentang gelombang stasioner. Gelombang stasioner. Persamaan gelombang stasioner agak berbeda dengan persamaan gelombang berjalan. Pada gelombang stasioner, persamaannya kita bagi dua. Ada yang ujungnya bebas, ada yang ujungnya terikat. Yang ujung bebas itu punya persamaan Y sama dengan 2A cos KX sin omega T. Kalau ujung terikat,
Y sama dengan 2A sin kx cos omega t. Coba perhatikan. Berbeda nggak? Iya, berbeda. Jangan lihat perbedaannya berdasarkan siapa yang di depan, tapi lihat apa isi sin atau apa isi cosnya. Kx kalau pada ujung bebas berada di dalam cos. Kalau pada ujung terikat, kx-nya berada di sin. Sin kx berarti terikat. Cos kx berarti dia bebas. Oke? Sin kx terikat, cos kx berarti bebas. Posisinya bisa aja dibolak-balik. Sin omega t di depan, cos kx-nya di belakang. Boleh aja. Nah, untuk membedakan bebas terikatnya, lihat si kx-nya. Kx ada dalam sin, berarti terikat. Kx di dalam cos, berarti dia bebas. Oke? Nah, ada beberapa yang penting pada gelombang stasioner ini yang berbeda dengan gelombang berjalan biasa. Yang pertama, nilai Y maksimum, simpangan maksimum, atau nilai amplitudo. Amplitudonya bukan si A ini. Amplitudo stasioner itu sama dengan kalau dia ujung bebas, hilangkan saja yang sin omega t-nya, ubah jadi 1, sehingga jadinya 2A cos kx. Kalau pada ujung terikat, Y maksimumnya nanti akan menjadi 2A sin kx. Oke? Jadi yang depan ini 2A sama sin kx atau 2A sama cos kx. Kemudian ada letak perut sama letak simpul. Letak perut dan simpul. Perut dan simpul dari ujung. Ini dari ujung ya, bukan dari awal. Kalau pada ujung bebas itu berarti gambarnya kayak gini. Jadi anggap ada tali, lalu ujung talinya diikatkan ke tiang, tapi ngikatnya longgar, sehingga dia bebas bergerak naik turun. Jadi gambar kayak gini nanti. Karena ujungnya bebas, berarti ujungnya naik turun. Ini ujung bebas. Ini ujung. Oke? Nah, kalau kita ngomongin perut sama simpul, yang mana yang perut? Ini namanya perut. Yang buncit-buncit ini perut. Yang paling puncak atas sama yang paling rendah di bawah namanya perut. Ini nanti kita sebut sebagai perut 1. Yang ini perut 2, ini perut 3, ini perut 4, dan seterusnya. Perbedaannya sama ujung terikat, kalau ujung terikat, talinya kita ikat di batang dan ngikatnya kuat, sehingga dia nggak gerak-gerak. Jadi talinya akan tetap di tengah-tengah itu saja, nggak kemana-mana. Maka nanti gambarnya jadi kayak gini. Jadi ujungnya itu berupa simpul, bukan berupa perut tapi berupa simpul. Ini namanya simpul. Simpul 1, pokoknya tengah-tengahnya namanya simpul. Simpul 2, simpul 3, simpul 4. Kok ini simpulnya yang tengah-tengah ini. Simpul 1, simpul 2, simpul 3, dan seterusnya. Ini juga ada perutnya, perut 1, perut 2, perut 3, dan seterusnya. Oke? Nah, gimana cara kita menentukan letak perut dan simpul dari ujung, atau jarak perut dan simpul dari ujung? Rumus umumnya, kalau dia ujung bebas, maka perutnya kita anggap sebagai PN, itu nanti punya rumus perut ke N sama dengan N kurang 1/2 dikali sama lambda. Lambda adalah panjang gelombangnya. PN, N itu nomor perutnya. Kalau perutnya perut 1, berarti N-nya ganti sama 1. 1 kurang 1/2. Oke? Kalau SN, itu nanti rumusnya adalah 2N kurang 1/4 dikali sama lambda. Kalau pada ujung terikat, ini untuk ujung bebas ya. Kalau ujung terikat, rumusnya tinggal kita balik. PN-nya pakai rumus SN di sana. 2N kurang 1/4 kali lambda. Kemudian untuk SN-nya pakai rumus PN di sana. N kurang 1/2 dikali sama lambda. Oke? Jangan sampai terbalik rumus-rumusnya. Ini ujung terikat, itu ujung bebas. Nah, sekarang kita lihat soal yang tadi. Sebuah gelombang stasioner memiliki persamaan. Kita punya persamaan, terus sini aja. Y sama dengan 0,3 sin px kali cos 2 pt. Nah, ini persamaan ujung bebas atau ujung terikat. Lihat px-nya ada di mana? Di dalam sin.
Berarti ini ujung terikat berarti. Oke. Terus yang pertama nyari cepat terambat gelombang. Omeganya cari dulu. Omega yang mana omega? Omega sama dengan 2pi. Omega itu masih sama pengertiannya. Omega adalah yang berada di depan T dan K adalah yang ada depan X. Ini kita buat di sebelah saja biar agak lapang. Ini terlalu sempit. Nah, sini aja nih. Y sama dengan 0,3 sin px dikali cos 2pt. Yang di depannya x kita sebut k, yang depannya t kita sebut sebagai omega. K-nya pi, omeganya sama dengan 2pi. Apa rumus k? 2pi per lambda sama dengan pi. Berarti pi-nya kita coret, lambdanya kali silang, lambdanya dapat 2. 2 apa? 2 meter. Ini satuannya meter nih. Terus omega 2πf sama dengan 2pi. Berarti F-nya sama dengan coret-coret 1Hz. Nah, kalau nyari cepat rambat, apa rumus cepat rambat? Cepat rambat itu adalah F kali lambda. Berapa nilai F? 1. Berapa nilai lambda? 2. Berarti 2 meter per sekon. Nah, benar nggak? Tadi pilihan pertama katanya cepat rambatnya 2 meter per sekon. Berarti ini benar. Oke. Kemudian yang B nanya simpangan maksimum Y maksimum di titik yang berjarak. Oke. Yang nomor 2 nanya simpangan maksimum yang berada pada jarak 1 meter dari titik asal gelombang adalah 0,3 katanya. Jadi jaraknya 1 meter. Berapa simpangan maksimumnya? Coba. Apa rumus simpangan maksimum? Kalau persamaannya ini yang nomor 1 ya. Yang nomor 2, kalau persamaannya ini, maka rumus simpangan maksimumnya ambil aja yang 2A yang paling depannya ini sama sin px-nya, yang omega t-nya, yang cos omega t-nya, atau pokoknya yang ada omega t-nya itu kita hilangkan. Maka nanti jadinya 0,3 sin px. Nah, katanya x-nya sama dengan 1 meter. Kalau x-nya 1 meter berarti 0,3 dikali sin x kali pi, jadi sin pi. Sin pi itu sin 180 derajat. Berapa nilai sin 180? 0. Oke? Nah, ini katanya di pernyataan 2 simpangan maksimumnya itu 0,3. Salah, harusnya 0 jawabannya. Jadi simpangan maksimumnya nggak ada di titik itu. Di titik itu ya. Yang ketiganya nanya perut ketiga. Oke, perut ketiga. P3. Ini tadi ujung bebas atau ujung terikat? Karena sin px berarti ujung terikat. Ujung terikat. Apa rumus perut pada ujung terikat? Pn sama dengan 2n kurang 1 per 4 dikali sama lambda. Jadi kalau nyari perut ketiga, n-nya ganti sama 3. 2 kali 3, 6. Kurang 1, 5. Per 4 dikali lambda. Lambdanya berapa meter? 2 meter. 5 per 4 dikali 2. Jadi 5 per 2. 2,5 meter. Benar nggak? Boleh lihat mana tadi dia. Geser. Nomor 3 benar, 2,5 dari ujung. Maka jawabannya 1 sama 3. Coba cek yang nomor 4, simpul ketiga. Simpul ketiga, S3. Kalau PN ini rumusnya, kalau SN, N kurang 1 per 2 dikali lambda. Berarti kalau simpul ketiga, N-nya ganti sama 3. 3 kurang 1 per 2 kali lambda. Lambdanya berapa meter? 2 meter, berarti 3 kurang 1, 2 per 2. 1 kali lambdanya 2. Maka jadi berapa? 2 meter. Nah, itu bilangnya berapa meter? Pilihan keempat tadi bilangnya 3 meter. Salah. Maka jawabannya adalah 1 sama 3. Oke? Kita cukupkan yang bagian gelombang ini. Kita sudahi, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.